Yunina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah One Day One Juice dan juga kajian majelis Syamila yang dimuliakan oleh Allah, doa khatmil Quran nanti akan kita baca bareng-bareng setelah kajian. Kita bersyukur kepada Allah di suasana yang sangat syahdu, mendung, kita tidak kepanasan, di tempat yang sangat nyaman, disertai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menambah ketenangan, ketentraman jiwa kita, dan juga pulangnya kita dari sini ini yang paling penting menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini dijaga oleh Allah kesehatannya, dipanjangkan umurnya, ditambah ilmunya, diterima amal ibadahnya, dianugerahi oleh Allah kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Yang paling keras aminnya, insyaallah dilunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena syukur itu tanpa syarat. Siapapun harus bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur kepada Allah? Kita bisa bangun, siapa yang membangunkan? Allah. Kita bisa sampai di tempat ini, siapa yang mengantarkan? Allah. Kita duduk, bahkan di depan kita sudah ada snack, cuma belum dipersilahkan untuk menikmati. Siapa yang menghadirkan kalau bukan Allah? Maka kesempatan ini materinya nggak usah berat-berat ya. Daripada mengerenyitkan dahi sampai rumah kepikiran, kita bahas yang ringan-ringan saja, tapi pahalanya luar biasa. Kalau kita bahas sirah, sudah ada yang bahas sirah. Kalau kita bahas tafsir, sudah ada yang bahas tafsir. Kalau kita bahas tentang hadis, ada pakar hadis. Kira-kira kita bahas apa ini? Ada satu hadis ya yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan satu amalan yang sangat ringan. Saya sedang bahas seperti ini agar tidak ada satupun di antara kita yang meremehkan amalan-amalan kecil. Karena bisa jadi amalan-amalan yang kita anggap kecil itu ternyata sangat besar nilainya di sisi Allah. Dan agar juga tidak ada waktu yang tersia-siakan. Bisa sambil mancing di belakang, bisa sambil duduk-duduk, bisa sambil berjalan. Bahkan yang rumahnya lumayan dari sini, kayak saya, itu kalau kita lakukan, Masya Allah, amalan ini nilainya sama dengan sedekah ratusan juta rupiah. Ibu kalau sedekah berapa? 2.000. Terlalu jujur ibu. 2.000 kira-kira dapat surga atau belum? Kalau ikhlas insya Allah lebih besar nilainya. Tapi jangan hanya ikhlas saja. Bangun masjid 2.000 kapan rampungnya? 200 juta. Awalnya nggak ikhlas nggak apa-apa. Lama-kelamaan insya Allah bisa ikhlas dengan sendirinya. Nggak apa-apa, yang penting banyak. Bukan yang penting ikhlas. Ikhlas itu nanti bisa terus-menerus kita latih. Kalau langsung ikhlas susah. Orang diminta sedekah, bentar saya belum bisa ikhlas, nggak rampung-rampung itu masjid. Sedekah dulu, ikhlas sambil belajar. Nah, kita bisa membaca zikir ini yang nilainya kata Rasulullah SAW seperti orang yang bersedekah senilai ratusan juta rupiah. Seumur-umur kayaknya belum pernah. Wajah-wajahnya nggak berbakat sedekah ratusan juta. Tapi proses ya ibu. Kalau bukan kita, insya Allah nanti anak-anak kita. Tapi siapa tahu kita pulang dari sini terus Allah kasih titipan rezeki kepada kita sehingga kita bisa sedekah ratusan juta. Kira-kira kalau ada kesempatan bisa nggak ibu-ibu? Sedekah ratusan juta. Ya awalnya ribuan, tiap subuh 1.000, 2.000, bagus. Ada malaikat subuh, malaikat ini berdoa kepada Allah untuk 2 orang. Orang yang rajin bersedekah dan orang yang kikir.
Dua malaikat ini berdoa. Yang pertama mendoakan orang yang rajin bersedekah, terutama sedekah subuh, sedekah pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang bersedekah. Dan Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan, Dia Allah yang akan menggantinya. Minta tidak kita minta, butuh tidak kita tagih, Allah pasti akan memberikannya. Sebaliknya malaikat yang kedua juga berdoa. Ini masih berdoa ini pagi-pagi. Ma yusbihul ibada illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang kedua berdoa, ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan bagi yang enggan menyedekahkan hartanya, yang kikir, yang hubbud dunya, yang pelitnya bukan main. Ambil aja ya Allah, ambil kembali. Nah, doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita latihan tiap hari, awalnya 1000, 2000, Allah akan titipkan yang lebih banyak lagi, sehingga sedekahnya lebih besar lagi, jadi puluhan. Dititipi lagi sama Allah yang lebih besar, ratusan. Dititipi Allah yang lebih besar lagi, jutaan, belasan juta, puluhan juta, sampai ratusan juta. Itu kayak sambil ketip-tip-tip-tip gitu. Dengan mudahnya. Transfer tidak lagi 1000, 2000, langsung. Sekali transfer 500 juta. Ya untuk pesantren Ustaz, 1M aja nggak usah banyak-banyak ya. Masya Allah. Ada orang seperti ini. Insya Allah kita nyusul ya. Nyusul ya Bu ya. Nggak usah eman-eman dengan harta itu. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, dan kita mati juga nggak bawa apa-apa. Kita punya rumah, kita tinggal rumah kita. Kita punya kendaraan, nanti kita tinggal kendaraan kita. Kita punya apa saja, tanah seluas apapun kita tinggal. Yang kita bawa mati, yang kita sedekahkan. Kalau bisa punya cita-cita. Saya walaupun belum punya uang miliaran, tapi pasti punya cita-cita, punya impian, bisa bersedekah di atas segala-galanya. Kalau kita bersedekah atau menolong seseorang, itu buat orang yang kita bantu kesulitan membalasnya. Kalau kita menolong seseorang, dia masih bisa membantu kita, masih bisa membalas kebaikan kita, itu masih kecil. Tolonglah seseorang sampai yang kita tolong itu kesulitan membalas kebaikan-kebaikan kita. Entah saking banyaknya, saking seringnya, atau buat sedekah yang orang lain itu geleng-geleng kepala. Bersedekah sampai orang yang menerima itu pingsan. Malah tadi KW gitu. Membuat orang terkejut, takjub, Masya Allah ada orang seperti itu. Nah, kita sedang OTW ke sana ya Ibu. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ringankan tangan kita untuk menolong orang lain. Melalui kita Allah titipkan hartanya sehingga kita bisa menjadi ahli sedekah. Sering kita doa seperti itu. Menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ilmi, menjadi ahli ibadah. Sebagaimana doa yang sering diajarkan Rasulullah SAW, dan hendaknya kita baca setiap selesai sholat. Selesai sholat jangan langsung lari ke kompor, matiin kompor. Oh iya, lupa pada saat itu belum dimatiin kompornya. Makanya sholat kok ambu gosong itu. Akhirnya setelah salam langsung lari. Atau setelah sholat langsung ke kamar mandi. Kenapa? Mulus. Nah, habis sebelum sholat makannya buahnya kembulan lagi. Bahaya ini. Setelah selesai sholat belum berdoa langsung kamar kecil. Padahal jangan tinggalkan tempat sholat kecuali setelah kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku banyak sekali menyebut namamu, menjadi ahli zikir. Wa syukrika, dan menjadi ahli syukur, orang yang banyak bersyukur. Sudah ahli zikir, sudah ahli syukur. Ini kan berkaitan dengan lisan ya, berkaitan dengan ucapan. Di sisi lain ada yang hobinya ghibah, hobinya memfitnah, hobinya membicarakan keburukan orang lain. Tapi tipikal jamaah Syamilah tidak jauh beda. Bukan tidak jauh beda ya, tidak seperti itu.
Insya Allah. Lisannya digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Maka sebelum kita meninggalkan tempat sholat kita, berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa menjadi hamba-Mu yang banyak berzikirnya, juga banyak sekali syukurnya, wa husni ibadatik, dan orang yang terbaik ibadahnya. Menjadi ahli syukur, menjadi ahli zikir, ahli Quran, menjadi ahli ibadah, ahli sedekah. Orang tahajud 2 rakaat saja sudah cukup, kita 13 atau 11 rakaat. Orang duha hanya 2 rakaat, kita sampai 8 hingga 12 rakaat. Pokoknya kalau ibadah itu sudah pingin yang lebih, termasuk yang sedekah, pingin yang lebih, untuk urusan akhirat yang lebih. Itu berkat doa yang kita baca setiap selesai sholat. Nah, saking berharganya waktu kita, sampai Allah itu menghargai. Sambil layah-layah, sambil duduk, cobalah jangan pernah kita meremehkan amalan-amalan yang kecil, yang itu nilainya sangat besar. Yang insya Allah ibu-ibu sudah hafal zikir ini, cuma tinggal membiasakan. Maka mudah-mudahan pulang dari sini coba nanti Mbak Suruni buat grup zikir ini, dipantau ya. Oh, zikir kok pakai pantauan segala, nanti malaikat nyatet apa kalau kita catat kebaikan kita? Nggak usah khawatir, malaikat tetap menyatet kebaikan. Di monitoring ini tujuannya bukan memaksa, tapi mengingatkan dan membiasakan kita agar kita terbiasa. Sama dengan odoj, sebetulnya nggak perlu kita harus cari-cari mana ini namanya kok nggak ada di sini, belum laporan. Nggak perlu seperti itu. Tapi karena kadang kita disibukkan dengan kesibukan duniawi, iman kita fluktuatif naik turun, maka butuh yang namanya pengingat, sahabat yang baik, yang saling mengingatkan. Oh iya, saya belum ngaji, alhamdulillah, terima kasih Cung sudah diingatkan. Gitu seharusnya. Tahajud pun demikian, ada tahajud call. Kita biasanya males sekali kita sholat tahajud. Alhamdulillah ada yang bangunin, ada yang ngajak kopdar, saling menasihati, muhasabah, mengevaluasi gimana kualitas tahajud kita sepekan ini, sebulan ini. Ya Allah, lebih banyak kosongnya. Saya tahajudnya biasanya hanya akhir bulan, awal bulan lupa tahajudnya. Ini diubah sekarang, mau awal bulan, akhir bulan tetap tahajud. Mau jatuh tempo, tahajudnya dikencengin, nggak perlu juga. Pokoknya tahajud tiap hari. Maka butuh komunitas yang saling mengingatkan. Nah, saya minta ini ada berapa yang hadir nih? 500, Masya Allah. Oh, 50 ya. Kita batasi dulu. Mudah-mudahan hari ini nanti ada satu admin yang mengingatkan. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya komitmen. Ya rugi saya menyampaikan terus jenengan tidak praktekkan. Atau perlu saya tanya satu persatu tiap pagi, udah baca belum? Wah, nanti gak enak ya gara-gara di Ustadz akhirnya terpaksa. Saya nggak usah turun tangan dulu lah, pokoknya nanti jenengan. Eman-eman betul, eman-eman kalau kita tidak melakukan ini. Zikir ini nilainya, salah satu dari nilainya itu sama seperti orang yang sedekah ratusan juta. Kapan-kapan kita bisa sedekah ratusan juta? Ya, pengen dulu lah, punya impian dulu. Tapi bisa kita realisasikan dengan itu. Sama halnya dengan ibu-ibu pengen umrah nggak? Pengen haji? Tiap hari? Tiap hari loh. Mana bisa haji tiap hari? Tenang dulu. Saya kasih tahu tipsnya. Allah itu kurang baik apa coba? Jangan dijawab dulu, bentar ya. Allah itu kurang baik apa coba? Allah menyertakan pahala umroh, pahala haji. Ini baru pahalanya, tapi belum menggugurkan kewajiban. Kalau memang sudah waktunya haji berangkat haji, waktunya umroh berangkat umroh. Tapi di era pandemi seperti ini, di saat-saat naik pesawat saja harus PCR, biayanya lebih mahal daripada tiket pesawatnya misalnya. Kita kadang masih kesulitan untuk bisa berhaji. Proseduralnya sangat berat karena kondisi, karena keadaan terhalang untuk bisa berhaji, terhalang untuk bisa berangkat umroh. Jangan khawatir, Allah Maha baik.
kita bisa mendapatkan pahala umroh sekaligus pahala haji, bukan sebulan setahun sekali, tapi bahkan tiap hari. Dengan apa? Amalan ini menyamai pahala haji umroh. Sholat syuruk, tapi masih berat tuh sholat syuruk. Berat nggak? Bu Marwati enggak, yang lain aduh berat banget. Syaratnya sholat subuh berjamaah, ya kan? Terus tetap di tempat sholat. Kalau ibu-ibu yang senang masak, pagi-pagi sudah belanja, masakin suami dan anak-anak, apa bisa seperti itu? Nggak bisa. Berat kan? Berat. Nah, ini saya kasih amalan ringan ini. Jadi kan nggak harus standby di situ. Sambil masak bisa, sambil tidur-tiduran bisa, WA-an bisa nggak usah? Bisa. Apalagi sambil jogging, gowe sepedaan bisa. Bisa. Luar biasa. Maka diingatkan, zikir ini pahalanya menyamai nilai dari sedekah senilai ratusan juta rupiah. Zikir apa tuh Ustaz? Bulet aja dari tadi. Ini zikirnya luar biasa. Saya berangkat dari sini, alhamdulillah udah selesai. Dan jenengan nanti pulang dari sini baca itu. Tahu harga budak sekarang? Berapa? Harga budak. Iya. Harga budak. Masih lah. Di Timur Tengah masih ada. Satu budak itu sekitar paling murah ya, paling murah 10.000 real. 10.000 real itu paling murah. Membebaskan seorang budak, satu budaknya itu paling murah. Ada yang mahal, tergantung tipe yang bersangkutan. Paling murah itu 10.000 real. Kalau ya kita membaca doa ini, itu nilainya sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Kalau 10.000 dikali 10 kan 100.000 real. 100.000 real itu kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih sekitar ya 300 sampai 400 juta rupiah. Pernah sedekah sebanyak itu? 300 juta rupiah. Atau kalau digenapkan 500 juta rupiah, setengah M. Sedekah senilai setengah M. Kalau kita belum bisa sedekah sebanyak itu, amalkan ini. Sama aja berarti ya. Ya sama aja, nilainya nanti di akhirat seperti itu. Kita kan kecuali kalau kita punya uang ya sebaik-baik sedekah uang. Nah kita belum punya uang sebanyak itu, tapi pengen punya pahala seperti itu, maka ini caranya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Hafal kan? Hafal. Hafal kan? Hafal. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak pakai yuhyi wa yumitu ya, tidak pakai yuhyi wa yumitu. Bedanya apa? Ya beda. Yang satu ada yuhyi wa yumitu, yang satu tidak ada. Maksudnya keutamaannya ya. Kalau yang ini yang sedang kita bicarakan ini yang tidak ada yuhyi wa yumitunya. Kalau dibaca dalam sholat biasanya pada saat setelah sholat itu kan ada yuhyi wa yumitu. Ini yang tidak ada yuhyi wa yumitu. Pokoknya sesuai dengan redaksi ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumi mi'ata marrah. Dibaca dalam sehari sebanyak 100 kali.
Barat pagi dan sore. 100 kali. Pokoknya sehari 100 kali. Nggak usah nawar ya. Sehari 100 kali. Yang terakhirnya tadi apa? Kalau lebih buat apa? Bentar, pertanyaannya nanti di belakang. Siapa yang membaca doa ini sebanyak 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin. Pertama, ada 5 keutamaan yang luar biasa. Maka saya ingin sekali semua yang hadir pagi hari ini, yang belum, kalau yang sudah nggak usah, yang belum, coba yang belum mengamalkan sebanyak 100 kali angkat tangan. Lebih banyak mana dengan yang sudah diturunkan. Lebih banyak yang belum. Makanya perlu hari ini di grup Syamila itu diingatkan, mulai besok pagi diingatkan, coba dibaca. Iya, di dalam Al-Ma'surat. Cuma kan biasanya nominalnya kurang. Kita biasanya 3 kali, 10 kali. Nah, sekarang kita tingkatkan sebanyak 100 kali. Berani nggak? Mantap. Yang sudah 100 kali angkat tangan dong. Iya, kadang-kadang 3 orang, 4, 5. Ini bukan kadang-kadang, eman-eman kalau enggak. Nah, setelah kita mengetahui keutamanya ini, akan lebih semangat lagi, akan lebih maksimal lagi. Kalau biasanya hanya sekali lewat, 10 kali, ternyata beda dosisnya, beda. Ini 100 kali. Coba kita dengarkan dulu ya hadis ini. Ada 5 keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi siapa yang membaca zikir yang sangat mulia ini. Yang pertama, Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala. Mau tidak mau kita butuh yang namanya pahala. Namanya pahala itu bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Kita mati itu bawa pahala. Berapa banyak pahala kita? Walaupun kita tidak boleh mentang-mentang punya pahala banyak, seolah-olah itu semua dari amal usaha kita. Kita bisa sholat itu karena rahmat Allah. Kita bisa ngaji karena rahmat. Bahkan kita bisa zikir 100 kali itu karena rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah kita berterima kasih. Kalau kita awalnya mungkin berat ya, tapi kalau sudah terbiasa enteng. Sambil jalan, sambil masak. Kalau langsung sekali duduk, tidak semua orang bisa. Paling cepat itu ya 15 menit. Kecuali kalau bacanya wus mungkin 5 menit. Tapi kalau kita baca sambil menghayati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Baru 1. 60 detik baru 1. Lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru 2. Masih kurang berapa? 98. Kalau sekali duduk tidak semua orang bisa. Maka yang luar biasa zikir ini bisa disambi. Tapi masalahnya kalau kita sambi baru 3 sudah hilang. Maka bisa pakai alat digital, alat hitung boleh. Atau pakai sekarang di HP ada kok. Tasbih for Android ada. Sambil pencet boleh. Yang penting 100 kali. Itu minimal. Lebih banyak lebih baik. Ya. Bisa. Minimal 100 kali. Nah, coba kita perhatikan dulu. Yang pertama, kanat lahu adla asyri riqabin. Yang membaca sebanyak 100 kali itu pahalanya seperti orang yang memerdekakan 10 orang budak. Kalau paling murah seorang budak itu harganya 10.000, kali 10 kan 100.000 real. 100.000 real itu kalau dikonversi kurang lebih sekitar, ya kalau sekarang loh ya, 1 realnya 3.000-an, sekitar 300 juta. Masya Allah, hari ini ibu-ibu sedekah 300 juta. Luar biasa. Kalau kita terbiasa tiap hari, itu nanti akan menjadi kenyataan. Yakinlah. Sama dengan misalnya gini, kita pengen sekali umroh, tapi belum ada uang. Pengen sekali haji, belum juga daftar, belum ada uang. Tapi kita memantaskan diri. Tiap pagi saking pengennya, ya Allah, memang saya belum mampu untuk bisa berangkat umroh dan haji, tapi saya pengen sekali ya Allah mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Lalu kita sholat syuruk. Niatkan sholat syuruk. Tiap hari sholat syuruk.
Ya sesuai dengan rangkaian sholat syuruknya, tidak langsung sholat syuruk dari subuh dulu berjamaah dan seterusnya. Tiap hari kita lakukan itu. Maka karena kita sudah memantaskan diri untuk bisa melaksanakan umrah dan haji dengan melakukan amalan sholat syuruk tadi, pasti akan ada jutaan jalan yang akan benar-benar menyampaikan kita untuk bisa umrah dan haji. Dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Sama dengan zikir ini, kita pengen bisa sedekah ratusan juta, bukan lagi sedekah ribuan. Ya memang awalnya seperti itu. Bukan kok kita meremehkan yang sedekah ribuan, bukan. Ikhlas yang sedikit memang secara kualitas lebih utama daripada yang banyak tapi riya. Tapi ya, orang bangun masjid, bangun pesantren kalau nunggu semuanya ikhlas nggak rampung-rampung. Saya ikhlas Ustaz berapa? 2000. Innalillahi. Butuh 2000 kali 2000 orang misalnya. Gitu. Maka ikhlas itu dilatih. Karena kita pengen bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sedekah ratusan juta, ya udah lewat jalan zikir dulu. Sama kan dengan misalnya kita pengen puasa, tapi dokter menyarankan ibu jangan puasa dulu. Karena kalau ibu puasa, khawatirnya penyakitnya kambuh, bertambah dan seterusnya. Tapi kita pengen dapat pahala puasa, oh ya dah, berarti cari alternatif lain. Gimana caranya kita bisa tetap mendapatkan pahala puasa tanpa berpuasa? Kan kita sudah tahu caranya bagaimana? Memberi buka orang yang berpuasa. Begitu. Ya Allah, saya pengen sekali bangun masjid, tapi belum kesampaian. Allah belum menitipkan, belum mengamanahkan harta kepada kita yang cukup bangun masjid. Ya udahlah, karena kita belum bisa bangun masjid, kita mulai dari memakmurkan masjid. Dimakmurkan dulu, diisi dulu. Kalau sudah bisa memakmurkan, bangun. Sama, sudah bisa menjaga sholat syuruk, berangkat umrah, berangkat haji. Dipantaskan oleh Allah dengan berbagai macam cara untuk bisa sampai ke sana. Nah ini, kalau bisa jangan berdoa, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku, janganlah engkau mewafatkan aku sebelum aku bisa bersedekah 1 miliar. Luar biasa. Berani gak ibu? Berani. Hah? Berani sambil tertawa Bu Parwati. Serius loh. Kelihatan banget tawa saya. Kelihatan ya. Ya. Nanti kalau makan saya buka. Cobalah, kita harus berani menerima tantangan Allah. Allah itu kan sering ngasih tantangan kepada kita. Berani nggak? Berani nggak? Sama dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an kami mudahkan untuk dihafalkan. Berani nggak kita ngapalin Quran? Apakah masih ada 1000 alasan untuk tidak melakukannya? Sama. Kalau ada orang lain yang bisa sedekah miliaran, kenapa kita tidak? Yang penting kita pingin dulu. Meskipun belum bisa merealisasikan, Allah akan menggenapkan dan menyempurnakan niat kita. Ibu-ibu pengen menghafal Quran, bismillah, ya Allah, walaupun tertatih tadi terbata-bata, tapi niat itu nggak pernah hilang. Tiap hari begitu bangun, ya Allah, saya pengen hafal Quran. Belajar setengah ayat, setelah Quran yang ditutup lupa. Ya namanya faktor juga seperti itu. Tapi masih punya niat sampai akhirnya kita meninggal dunia. Maka pada saat finish kita meninggal dunia, niat itu akan disempurnakan oleh Allah. Niat itu akan disempurnakan oleh Allah sehingga pantas bagi kita dikumpulkan dengan para penghafal Quran di surganya. Sama, ya Allah, saya pengen punya niat, pengen bisa sedekah ya sedikit 100 juta, 1 miliar, 1 miliar. Pokoknya ngomong dulu, menjatuhkan omongan, kata Uyen. Siapa tahu malaikat lewat mengakhiri doa kita. Nggak ada yang mustahil. Orang itu bisa sedekah 1 miliar. Orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin? Ya kaya. Artinya kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Maka jangan sampai salah niat. Sebaliknya kalau yang kita kejar dunia, akhirat lepas, lewat, lepas. Kalau kita pengen apapun, cantolkan niat kita ke akhirat. Pengen, misalnya pengen bangun rumah, renovasi rumah lebih luas lagi. Bukan hanya gagah-gagahan, bukan.
Tapi ya Allah, saya pengen biar kalau dipakai pengajian nggak desek-desekan misalnya. Itu kan niatnya mulia. Niat akhirat atau dunia itu? Akhirat. Maka Allah akan mudahkan kita untuk bisa merealisasikan itu. Allah Maha Kaya, ibu-ibu. Tanpa kita minta, Allah punya sifat namanya Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Memberi tanpa diminta. Kalau kita kan nunggu diminta dulu. Mau apa? Gitu kan. Orang belum datang sudah kita gertak. Kemarin baru dikasih, sekarang dikasih, minta lagi gitu. Akhirnya nggak jadi minta. Allah nggak seperti itu. Kita baru saja minta sama Allah, dikasih. Minta lagi, dikasih. Minta terus, tetap dikasih. Itu Allah. Kalau kita minta sekali, dikasih. Kedua kalinya, ya dikasih sambil update status. Ketiga kali, kayak yating rogo rombolo. Nah, itu manusia itu. Maka bersandar kepada Allah. Allah Maha Kaya. Tidak sulit bagi Allah mentakdirkan kita untuk bisa bersedekah 1 miliar. Baca itu surat Ali Imran ayat 42. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian belum mencapai puncak dari sebuah kebajikan sebelum kalian mampu menyedekahkan harta yang paling kalian cintai. Yang paling kalian cintai. Karena Nabi mengatakan seseorang itu akan dibangkitkan di bawah naungan sedekahnya. Nggak usah khawatir, wah entek duitku piye. Emang kita itu ke dunia ini bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Pulang kembali ke akhirat nggak bawa apa-apa. Ya, sebelum itu latihan dulu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka yang pertama, Allah akan ngasih kita balasan. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap itu sudah hukum Allah, dikasih balasan. Tapi jangan sampai salah niat ya. Tak baca inilah biar saya dikasih sama Allah. Kita nggak minta pun secara otomatis niatkan itu sebagai zikrullah, sebagai sarana untuk mengingat Allah. Jangan sampai wah ustadz kok terkesan transaksional ya. Mosok omoco itu jangan salah paham, bukan tipe saya itu. Jadi pokoknya kita niatkan sebagai zikrullah. Kan Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Kita niatkan baca itu sebagai sarana berzikir. Mau dapat pahala 300 juta itu urusan Allah. Tapi faktanya demikian. Dan Nabi tidak mungkin bohong. Itu yang pertama. Biar kita semangat. Sedekah senilai 300 juta. Yang kedua, siapa yang membaca zikir itu sebanyak 100 kali, yang kedua, wa kutiba lahu mi'ata hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya seperti orang yang melakukan sebanyak 100 kebaikan. Kebaikan apapun. Kalau hari ini kan mungkin baru berapa ya? Coba kita hitung ya. Tapi lagi-lagi jangan diartikan transaksional. Coba kita hitung. Misalnya nih, misalnya ibu-ibu tadi malam sholat tahajud? Ya, 1. Sholat subuh? 2. Zikir pagi? 3. Oke. Terus sedekah pagi? 4. Ya bolehlah hitung-hitungan dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan pelit. Ya Allah, saya itu sudah ini loh, sudah itu. Mana balasannya? Nggak usah gitu. Tapi ini sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi. Kemudian yang kelima, duha. 6, ngaji. Yes. Mentok ya, mentok. Baru berapa? Kebanyakan kalau semuanya. 6 aja dulu. 6 kan. Baru 6 wis, waduh, mulat pegel. Baru 6. Dengan zikir sebanyak itu, Allah akan mencatat kita seperti orang yang melakukan sebanyak 100 kebaikan. 100 kebaikan. 6 saja menghabiskan waktu kita kok. Nggak sempat tidur kita kalau sampai 100.
Tapi dengan seperti itu Allah catat kita seperti orang yang melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak 100 kali kebaikan. Ketiga, wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'atin, dan Allah hapuskan baginya sebanyak 100 keburukan-keburukan atau 100 dosanya. Ya Allah, luar biasa itu. Wa muhayyat anhu mi'atu sayyi'atin. Sayyi'ah itu artinya keburukan. 100 macam keburukan yang pernah kita lakukan atau bahkan yang kita lakukan hari ini akan dihapus oleh Allah. Artinya semakin banyak kita membaca doa ini, semakin bersih diri kita, karena keburukan, dosa, kejahatan kita di masa lampau dihapus oleh Allah. Kalau dihapus, nggak akan diungkit-ungkit lagi. Saya mengajarkan ini agar ibu-ibu tidak pesimis. Jangan diungkit-ungkit dosa-dosa yang lalu, biarkan dosa yang lalu. Dan kalau misalnya kita curhat ke ustadz, nggak usah menyebutkan, ya Allah ustadz saya itu dulu gini dulu, nggak usah. Cukup Allah yang tahu. Masa datang ke ustadz selalu yang dibicarakan, kalau nggak masalah, kasih tahu lah ustadz itu yang baik-baik. Kadang ustadz itu diingat kalau susah konsultasi, begitu enak lupa. Sudah paham, sudah hafal ustadznya. Sesekali itu ngomong, ustadz alhamdulillah saya baru dapat arisan berapa, 500 juta, alhamdulillah. Gitu, ustadznya ikut seneng, nggak minta, nggak perlu. Itu bukan tipe saya. Saya nggak pernah ngasih rekening minta. Maksudnya kalau ngasih saya terima. Tapi saya nggak pernah minta. Bener ya. Kita ngapain butuh pada manusia kan? Kalau kita terlalu berharap pada manusia, capek. Dikasih alhamdulillah, didoakan, enggak juga nggak apa-apa, karena Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Maka kalau misalnya ada syarat-syarat info donasi sesegera mungkin. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung masih ada. Tapi yang luar biasa tadi, kalau misalnya kita punya kesalahan di mata Allah, bagi Allah tidak sulit untuk menghapuskannya. 100 loh ibu-ibu, nggak sedikit ini, 100. Kita punya kesalahan, 100 kita punya dosa, dengan mudahnya hari itu Allah hapuskan, tanpa pernah Allah ungkit-ungkit. Itu baru 3. Yang keempat, ini yang luar biasa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Ini yang keempat. Dicatat betul biar nggak lupa. Agar nanti pulang dari sini ada catatannya. Yang keempat, wa kana lahu, zikir itu baginya hirzan, menjadi benteng, menjadi penjaga, menjadi proteksi, minasyaitani, dari kejahatan syaitan, dari godaan syaitan. Yaumahu, pada hari itu. Kalau kita baca hari ini berarti hari ini, hatta yumsia, sampai nanti sore, sampai nanti malam. Masya Allah. Jadi enteng kita yang sudah baca doa itu, ibarat sudah bayar asuransi. Enteng lah. Pokoknya enteng hidupnya. Kenapa? Sudah yakin sama Allah. Ya Allah, saya sudah tadi, sama seperti kalau kita sudah bersedekah. Sebelum keluar rumah kita sudah bersedekah, maka kita sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, sudah yakin bahwa sedekah kita menjadi proteksi, sedekah kita menjadi penjaga. Beda dengan orang misalnya keluar rumah, dia belum bersedekah, belum baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, rasanya was, khawatir kalau nanti di jalan ada apa. Tapi kalau kita sebelum berangkat sudah baca doa tawakal, doa safar, sudah bisa bersedekah, sudah minta doa orang yang di rumah, insya Allah aman. Perjalanan kita akan dijaga oleh Allah. Kalau ada apa-apa, bahkan dalam hadis yang disebutkan disingkirkan sama Allah. Segala bala, bencana, musibah, minggir. Kita dikawal oleh para malaikat. Siapa yang menjaga kita kalau bukan Allah? Jadi hadisnya sahih. Wa kana lahu hirzan
minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Zikir itu akan menjadi penjaga baginya. Maka ibu-ibu yang suaminya berangkat kerja di luar, ingatkan agar selalu baca doa ini. Kita kan nggak tahu di luar ada apa, syaitan dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Ini yang paling banyak. Mas, jaga mata, Mas. Kasih zikir ini, kasih doa ini agar dijaga sama Allah, biar tidak diganggu yang namanya setan. Saya nggak menunjuk depan saya. Bahaya. Agar dijaga oleh Allah dari setan. Hatta yumsiya, sampai sore, sampai malam. Insyaallah. Diingatkan ya, ibu-ibu, suaminya yang berangkat kerja keluar, Mas, amalkan doa ini. Bahkan kalau bisa sebelum berangkat pas subuh tadi, kalau sholat di rumah, karena masjidnya masih tutup, ayo baca zikir bareng-bareng. Suaminya, istrinya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 100 kali. Jenengan aman, tenang melepas kepergian suami. Aman dah. Sudah dijaga sama Allah. Sampai sore, masalahnya sampai sore. Jadi kalau sore kok nggak dicas lagi, udah baterainya habis. Maka sore dibaca juga. Tapi paling tidak pagi kita baca, seharian Allah akan jaga diri kita. Yang paling penting itu diri kita. Kita kan nggak pernah tahu. Salah satu upaya syaitan itu bukan hanya menyesatkan manusia, tapi juga menyakitinya. Ada orang-orang yang disakiti oleh syaitan. Karena syaitan itu nggak suka lihat orang baik. Syaitan itu nggak senang lihat manusia bahagia, happy, itu nggak senang. Berbagai macam cara akan dilakukan syaitan untuk menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah, bahkan mencelakakan manusia. Maka proteksi, dikit-dikit ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hembusan syaitan, dari tipu daya syaitan, dari kejahatan syaitan yang kadang mencelakakan manusia. Kita jalan biasa, dikasih setan kulit pisang, kepleset jatuh. Ada saja kan seperti itu. Banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terutama ya masa-masa COVID seperti ini. Banyak-banyak berdoa. Tapi kalau kita mengamalkan itu aman. Lepas masker aman. Nanti kalau makan. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Ini yang luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Walam ya'ti ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamai bi afdhali mimma jaa bihi, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Walaupun orang yang ingin menyamai itu ahli tahajud, menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail, menghabiskan paginya dengan duha, menghabiskan harinya dengan membaca Al-Quran, belum bisa menyamai besarnya pahala yang didapatkan oleh yang membaca la ilaha illallah dan seterusnya tadi. Illa rajulun, kecuali seseorang amila, yang mengamalkan atau yang melakukan aktsar minhu, yang lebih banyak daripada orang yang pertama. Jadi yang bisa mengungguli itu adalah orang yang membaca dengan zikir yang lebih banyak. Kita 100, ada yang 101, lebih baik 101. Ada yang 105, lebih baik 105. Sudah ada yang 105, saya 110. 110 lebih baik. Saya tak 120. 120. Ada yang 200, kita nambah 201, lebih baik. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyamai besarnya pahala yang didapatkan oleh orang tersebut kecuali yang datang dengan amalan yang lebih banyak daripada yang pertama. Masya Allah.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Tidak panjang lebar ya Ibu, yang penting bisa mengamalkannya. Pagi hari ini nanti diingatkan di grup siapa yang sudah baca, bukan dalam rangka riya, bukan, tapi saling saling mengingatkan. Diodos ditambahin gitu ya amalan. Pagilah misalnya jam 7, nanti Ustaz juga ikut ngelis saya. Ustadznya baru 12, santrinya udah 100, santrinya baru 12. Ternyata 12 yang ketiga, luar biasa. Jadi perbanyak membaca doa itu, saling mengingatkan. Insya Allah kalau kita mengajak orang yang belum tahu untuk bisa melakukan seperti itu, pahalanya juga akan sampai kepada kita. Itulah yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Karena lisan ini harus kita jaga, jangan sampai kita biarkan lisan ini kemana-mana. Kenapa? Karena kebiasaan kita mengucapkan apapun itu akan sangat menentukan bagaimana akhir dari kehidupan kita. Orang itu kalau lisannya selalu membaca Al-Quran, meninggal dunia pun dia akan membaca Al-Quran. Orang kalau hari-harinya nyanyi, karaokean, mati nyanyi. Bener. Kalau tiap hari kok ghibah, nyacat, ngelatu, apalagi yang menghina orang, mati misuh-misuh. Maka jaga lisan kita. Sampai mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kalau tiap hari solawat, baca solawat, meninggal dunia dalam keadaan membaca solawat. Tiap hari dia baca istighfar, meninggal dalam keadaan istighfar. Maka harus dibiasakan dari sekarang, jangan sampai kita tergelincir. Apalagi lisan kita diplesetkan oleh Allah sehingga detik-detik terakhir yang seharusnya nyebut kok malah misu. Ada nggak seperti itu? Diingatkan nyebut mbah malah misu. Nyebut panas lagi nyebut. Ada yang seperti itu ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi pada Bu Marwati. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari bersama kita berdoa. Tadi sudah dibaca dari juz 30 sampai akhir ayat kursi. Selanjutnya kita sempurnakan dengan akhir Al-Baqarah, 2 ayat terakhir sebelum bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا ومولانا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الخير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami,
Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa keluarga kami. Ampuni dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak keturunan kami. Jadikan kami sebagai ahlul Quran. Jadikan kami sebagai ahli ibadah. Jadikan kami sebagai ahli sedekah. Jadikan kami sebagai ahli duha. Jadikan kami sebagai ahli zikir ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, mudahkan segala kesulitan-kesulitan kami, ringankan beban hidup kami. Anugerahkanlah ketenangan, ketentraman jiwa kami. Anugerahkanlah pula kebahagiaan dalam hati kami, kebahagiaan dalam hidup kami ya Allah. Anugerahkanlah apa yang Engkau berikan kepada Nabi dan Rasul-Mu. Lindungilah kami dari segala yang Engkau jaga dari Nabi dan Rasul-Mu. Kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kepada Engkaulah doa-doa kami tersampaikan, dan Engkau maha kuasa atas segala hamba-hamba-Mu. Ya Allah, jangankan sehelai daun pun yang jatuh. Apa yang kami lakukan nanti Engkau adalah maha tahu segala-galanya. Maka selamatkanlah kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Ridhai apa yang kami kerjakan. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa menjaga iman dan ketakwaannya ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan kami dari Al-Quran. Jangan Engkau jauhkan kami dari sahabat-sahabat yang senantiasa mengajak dan mengingatkan kami ke jalan-Mu. Jangan Engkau jauhkan diri kami dari kebaikan. Jangan Engkau jauhkan diri kami dari segala perbuatan yang Engkau ridhai ya Allah. Kami mohon kepada Engkau bimbingan-Mu. Kami mohon kepada Engkau petunjuk-Mu. Terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Terangi hidup kami dengan cahaya Al-Quran. Terangilah kubur kami dengan amal salih kami ya Allah. Jadikan ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, ilmu yang bisa menolong kami, ilmu yang bisa menerangi jalan hidup kami, ilmu yang dengannya kami semakin dekat denganmu ya Allah, dan bertambah pula amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surgamu sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kumpulkan kami bersama dengan ahlul Quran ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, mudahkan lisan kami untuk senantiasa tiada henti-hentinya berzikir menyebut nama-Mu, mengagungkan asma-Mu, selalu bersyukur kepadamu, dan segera memohon ampun beristighfar setiap melakukan kesalahan kepadamu. Tuntun kami ya Allah agar kami tidak tergelincir dan semakin jauh darimu. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon kepada Engkau ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang barakah, rizki yang dengannya kami semakin dekat denganmu ya Allah, dan dekat dengan hamba-hambamu yang lemah. Tumbuhkan kepedulian dalam diri kami ya Allah, untuk selalu menolong mereka, untuk bisa membantu mereka dengan apa yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan kami ya Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada-Mu dengan amal salih. Mudahkan bagi kami untuk selalu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, muliakan kedua orang tua kami di dunia ini, muliakan kelak mereka di akhirat ya Allah. Anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami waktu di dunia ini. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Hapuskan kesalahan mereka dan berikanlah ibadah, pahala dari ibadah yang kami kerjakan di dunia ini untuk kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami memohonkan ampunan untuk keduanya. Mudahkan kami untuk bersedekah atas nama keduanya. Mudahkan kami beramal salih untuk melanjutkan amal salih keduanya. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, mudahkan kesulitan kami untuk beribadah kepadamu. Kami mohon kepada Engkau pula ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkanlah kepada kami rumah tangga yang Engkau berkahi, anak-anak salih yang menjadi penyejuk pandangan kami. Jadikan kami semua ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur, yang senantiasa bersabar menghadapi segala keadaan yang terjadi. Ya Allah,
Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami untuk selalu mengingatnya dan menggunakan kenikmatan itu untuk menambah ketaatan kami kepadamu, bukan semakin menjauhkan diri kami darimu ya Allah. Ya Rabbana, hidupkan kami dalam ketaatan, wafatkan kami dalam husnul khatimah, jauhkan diri kami dari segala kemaksiatan yang mengundang kemurkaan-Mu di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, anugerahkanlah kebajikan kepada kami di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, anugerahkanlah pula kepada kami kebajikan di akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami, jagalah keluarga kami dari dahsyatnya siksaan api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang banyak berbuat kebajikan ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wahai Zat yang maha kuat, wahai Zat yang maha perkasa, wahai Zat yang maha pengampun, wahai Zat yang maha penuh kasih sayang. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan didengar dan diijabah oleh Allah, dan kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan. Yang hari ini belum sempat membaca zikir yang luar biasa tadi, pulang dari sini paksa sempatkan untuk bisa. Mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita, kamu belum baca zikir itu, kamu belum baca zikir itu, sehingga sambil kita menjalankan aktivitas yang kita kerjakan, kita juga tidak melupakan Allah dalam segala aktivitas kita. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam suka maupun duka. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jaga kesehatan kita, sehingga pada pertemuan Khatmil Quran yang akan datang Allah izinkan kita untuk bisa kembali menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.